Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Safitri. Saya ingin mempresentasikan tugas merangkum jurnal berjudul Implementasi Bisnis Intelijen untuk menentukan tingkat kepopuleran jurusan pada universitas. Disusun oleh Riki Akbar, Ria Oktaviani, Sabrina Tamimi, Syifa Safira, Triwinda Ramadhani. Volume 2, nomor 2 Desember 2017, dirangkum oleh Tania Safitri. Abstrak, penggunaan bisnis intelijen sangat dibutuhkan. Diimplementasikan bisnis intelijen, data besar dapat diproses tanpa kesulitan. Hal ini penelitian aplikasi yang kami gunakan adalah tabel AU. Tabel AU dipilih karena kemudahan dan kecepatannya pada pengolahan data. Bisnis intelijen merupakan serangkaian kegiatan untuk memahami situasi bisnis dengan melakukan berbagai jenis analisis pada data yang dimiliki oleh organisasi serta data eksternal dari pihak ketiga untuk membantu menentukan strategi keputusan bisnis yang taktis dan operasional dan mengambil yang diperlukan tindakan untuk meningkatkan kinerja bisnis. Terdapat 4 komponen dasar dari bisnis intelijen yang saling bersinergi agar sebuah bisnis intelijen dapat berfungsi, yaitu yang pertama, data warehouse. Data warehouse berperan sebagai sumber data dari bisnis intelijen. Sebuah data warehouse merupakan koleksi data yang terorientasi pada subjek, tidak mengalami perubahan, serta memiliki rentang waktu yang cukup lebar yang berfungsi dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, bisnis analitik. Secara singkat, bisnis analitik adalah kumpulan peralatan untuk memanipulasi, menambang, dan menganalisa data yang terdapat di dalam data warehouse. Yang ketiga, report dan queries, termasuk di dalamnya segala bentuk pelaporan baik secara statis ataupun dinamis sesuai dengan perubahan data, dan setiap macam query yang ada seperti drill down, multidimensional view, pengelompokan, dan sebagainya. Yang keempat, data, teks, dan web mining, serta peralatan matematika level atas dan statistik. Jadi, suatu universitas akan merasa kesulitan dalam mengelola data yang cukup besar bisa menggunakan tools yang sangat sederhana yang tidak mampu menghasilkan informasi yang tepat dan mengakibatkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Universitas yang dijadikan objek penelitian saat ini adalah Universitas Andalas, di mana universitas ini setiap tahunnya memiliki kenaikan jumlah pendaftaran, di mana pada tahun 2011 jumlah pendaftar sebanyak 51.000, sebanyak 2012 sebanyak 74.000 dan bertambah terus setiap tahunnya. Bisa dibayangkan beberapa banyak data pendaftar yang dimiliki oleh universitas. Ingin mengambil informasi untuk mengetahui jurusan mana saja yang diminati dan jurusan mana yang terpopuler. Pentingnya penggunaan bisnis intelijen untuk instansi pemerintah, yaitu pada sebuah universitas negeri yang salah satu prosesnya yakni pada proses penentu jurusan yang terpopuler. Banyaknya data calon mahasiswa baru tersebut membuat pihak yang berwenang pada suatu universitas untuk melakukan pengolahan data dengan sangat baik sehingga nantinya dapat menghasilkan sebuah informasi dan pengambilan keputusan yang tepat. Adapun sejumlah data yang digunakan ialah data dari daftar jumlah peminat mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2016, di mana data ini terdiri dari pendaftaran melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan juga UMB-PTN. Kerangka teori. Tabel AU adalah salah satu aplikasi bisnis intelijen untuk visual dalam menganalisis data. Pengguna dapat membuat
dan mendistribusikan dashboard interaktif yang menggambarkan tren, variasi, dan kepadatan data dalam bentuk grafik dan diagram. Tabel AU mengkombinasikan SQL pada database dengan bahasa deskriptif untuk membuat grafik dan menjadi bahasa visualisasi database yang disebut VisQL. Tabel AU dapat terhubung ke Big Data untuk memperoleh dan mengolah data. Aplikasi ini memungkinkan pencampuran data dan kolaborasi real-time. Terdapat 5 produk tabel AU yaitu 1. Tabel AU Desktop untuk analisis data dan membuat dashboard dan visualisasi data interaktif yang dapat bekerja dengan ratusan sumber data. Yang kedua, tabel AU Server untuk berbagi data dan dashboard serta berkolaborasi dalam organisasi. 3. Tabel AU Online yaitu server yang di-host yang selalu up to date. Yang keempat, tabel AU Reader. Yang kelima, tabel AU Public. Maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai analisis data untuk menentukan jurusan mana yang menjadi jurusan terpopuler di setiap tahunnya dengan menggunakan tool tabel AU. Hasil dan pembahasan. Langkah pengolahan data pada sistem ini, data yang diolah berupa data jumlah seluruh siswa SMA, SMK yang mendaftar di Universitas Andalas dari tahun 2014 sampai 2016 melalui jalur penerimaan SBM dan SNM. Proses eksekusi data dilakukan dengan membuat new dashboard. Terdapat angka-angka yang memudahkan kita dalam pengambilan keputusan. Hasil proses data, adapun hasil dari proses data ini akan berupa grafik. Dari grafik tersebut bisa dilihat perbandingan jumlah peminat dari siswa SMA atau SMK dan yang diterima oleh Universitas Andalas. Grafik jumlah peminat dari setiap jurusan yang tersedia di Universitas Andalas seperti berikut. Fakultas Program Studi Manajemen, ada manajemen, ilmu hukum, akuntansi, farmasi, pendidikan dokter, kesehatan, teknik sipil, ilmu administrasi, agribisnis, ilmu komunikasi, agroteknologi, ekonomi, dan sebagainya. Berikut grafik jumlah siswa SMA SMK yang diterima di setiap jurusan Universitas Andalas seperti di ilmu hukum. Grafik diterima. Pada output grafik juga bisa dilihat berdasarkan per tahunnya dengan memilih tahun yang ingin dilihat di measure name seperti pada gambar. Warna biru peminat tahun 2014, yang kuning peminat tahun 2015, yang merah peminat tahun 2016. Grafik perbandingan dari jumlah peminat dan yang diterima berdasarkan jurusan seperti yang terlihat pada gambar 2. Menampilkan perbandingan untuk jurusan seperti pada gambar 4. Kesimpulan. Pertama, proses penentuan jurusan paling banyak diminati di Universitas Andalas dilakukan dengan mengeksekusi data jumlah siswa SMA atau SMK yang mendaftar di setiap jurusan, yaitu dengan keketatan yang telah ditentukan Universitas Andalas sebagai perbandingan jumlah yang mendaftar dengan jumlah yang diterima. Proses eksekusi data untuk menampilkan grafik dapat dilakukan dengan membuat new worksheet dan drag file yang diinginkan. Kemudian untuk outputnya sendiri bisa dilihat dalam dashboard tersebut. Terdapat angka-angka yang memudahkan kita dalam pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.